Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Desain Organisasi dengan anggota kelompok Intan Kusuma Ningtyas, Mila Eviana, Umi Alfiah Rahmasari, dan Rizka Nur Safitri. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai teknologi pabrik dan perusahaan jasa. Sebelum menginjak ke pembahasan inti, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teknologi. Teknologi merupakan sekelompok proses dan sistem yang digunakan oleh organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi produk ataupun jasa. Teknologi yang dimaksud oleh para ahli organisasi tidak sama dengan pengertian umum teknologi yang kita ketahui tentunya. Yang kita ketahui teknologi itu dalam konteks yang sangat spesifik, misalnya mesin-mesin pabrik, alat-alat elektronik seperti handphone yang kita pakai, laptop, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teknologi manufaktur organisasi inti. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik yang mengaplikasikan mesin-mesin, peralatan teknik, rekayasa, dan tenaga kerja. Studi teknologi manufaktur pertama paling berpengaruh dilakukan oleh seorang sosiolog industri Inggris, yaitu John Woodward. John Woodward sendiri mengembangkan skala dan mengkoordinir perusahaan menurut kompleksitas teknis dan proses manufaktur. Kompleksitas teknis yang tinggi berarti sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh mesin. Namun sebaliknya, jika kompleksitas teknik yang rendah berarti pekerja memainkan peran yang lebih besar dari proses produksi. Kemudian terdapat 3 kelompok dasar teknologi yang didefinisikan oleh seorang sosiolog industri Inggris atau John Woodward. Untuk yang pertama yaitu batch kecil and unit produksi, yang kedua batch besar produksi massal, dan yang ketiga proses produksi kontinu. Dapat kita lihat seperti dalam gambar, ada tahapan-tahapan dari tertinggi ke terendah. Mengenai unit produksi, teknologi di masa unit kostum, metode dan pekerjaannya non-rutin, dan kemudian ada masa produksi yaitu sejumlah besar atau produksi teknologi, dan untuk yang paling rendah yaitu proses produksi sangat dikontrol oleh teknologi atau pengolahannya standar dan berkesinambungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Woodward menemukan terdapat hubungan yang jelas antara klasifikasi teknologi tersebut dan struktur selanjutnya. Dari perusahaan dan keefektifan organisasi ada kaitannya dengan kesesuaian antar teknologi dan struktur. Strategi teknologi dan kinerja. Strategi merupakan suatu perencanaan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Kemudian, teknologi merupakan seluruh sarana untuk menyediakan barang-barang yang dibutuhkan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas pokok sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi ketiganya merupakan hal yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Aplikasi kontemporer. Di dalamnya terdapat yang pertama ada sistem manufaktur yang fleksibel. Sistem manufaktur fleksibel merupakan proses manufaktur yang dikendalikan oleh komputer, yang mana memberikan fleksibilitas dalam mengadaptasi mesin untuk berbagai produk. Penggunaan sistem manufaktur yang fleksibel memungkinkan perusahaan untuk menurunkan biaya dengan cepat sebagai tanggapan terhadap perubahan permintaan konsumen. Sistem manufaktur fleksibel dirancang untuk mengurangi waktu dalam menggunakan peralatan yang kompleks, meningkatkan penggunaan mesin melalui penjadwalan yang lebih baik, dan meningkatkan kontrol kualitas di semua tahapan proses manufaktur. Kedua ada manufaktur ramping. Manufaktur ramping merupakan praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan, dan pemborosan ini yang menjadi target untuk dikurangi. Model ini mencoba mengoptimalkan produksi untuk mengurangi atau sepenuhnya menghilangkan beberapa tugas yang tidak menambah nilai pada produk atau pelanggan. Dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai
bagi pelanggan dan meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Keuntungan pertama, meningkatkan produktivitas pabrik dan meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, mengurangi limbah dan meningkatkan kualitas. Yang ketiga, meminimalisir biaya dan kegagalan yang lebih rendah. Yang keempat, menjadi lebih efisien dan menghabiskan lebih sedikit sumber daya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih tinggi. Yang kelima, jika pelanggan mereka merasa puas akan meningkatkan nilai perusahaan. Yang keenam, pengurangan biaya untuk beradaptasi dengan keadaan baru. Yang ketujuh, persediaan yang lebih kecil akan menghemat ruang penyimpanan bahan baku. Selanjutnya ada kinerja dan implikasi struktural. Manufaktur yang fleksibel memungkinkan beragam produk bisa dilakukan pada satu jalur perakitan seperti computer aided craft stamping atau keahlian dari bantuan komputer. Yang kedua, lebih efisien. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Dan yang keempat, kepuasan pelanggan. Selanjutnya, teknologi layanan organisasi inti. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menjual jasa sebagai produknya. Jadi perusahaan jasa itu menawarkan produk yang bersifat tidak berwujud tapi manfaatnya dapat dirasakan. Karakteristik perusahaan. Yang pertama, teknologi perusahaan jasa memiliki dimensi yang unik dan memerlukan desain organisasi yang berbeda. Dua, layanannya memiliki output yang tidak berwujud dan kualitas layanan dapat diukur secara langsung. Dan yang ketiga, unsur manusia penting, oleh karena itu pasti akan ada interaksi langsung dengan pelanggan dan karyawan. Baik, selanjutnya merancang otoritas jasa. Yang pertama, organisasi jasa tidak selalu besar, jadi bisa dijalankan dengan model yang relatif kecil. Yang kedua, lokasinya juga seringkali kecil dan dekat dengan pelanggan. Yang ketiga, organisasi jasa memerlukan karyawan inti, teknik dekat dengan pelanggan. Yang keempat, layanan pelanggan berinteraksi secara langsung dengan karyawan. Yang kelima, keterampilan teknis karyawan harus tinggi. Yang keenam, karyawan membutuhkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan interpersonal. Yang ketujuh, pengambilan keputusan seringkali desentralisasi. Teknologi departemen non-inti. Teknologi non-inti adalah proses kerja departemen yang penting bagi organisasi. Teknologi tidak terkait langsung dengan misi utamanya. Dalam proses kerja non-inti diilustrasikan oleh Departemen Sumber Daya Manusia atau SDM, akuntansi, penelitian dan pengembangan R&D, dan pemasaran. Dengan demikian, R&D mengubah ide menjadi produk baru, dan pemasaran mengubah inventaris menjadi penjualan, masing-masing menggunakan proses kerja yang agak berbeda. Output dari Departemen SDM adalah orang-orang yang bekerja di organisasi, dan akuntansi menghasilkan pernyataan yang akurat dengan kondisi keuangan organisasi. Desain departemen secara keseluruhan. Desain organik atau mekanistik. Karakteristik desain bervariasi tergantung pada unit kerja. Yang pertama, formalisasi. Yang kedua, desentralisasi. Yang ketiga, tingkat keterampilan karyawan. Yang keempat, rentang kendali. Yang kelima, komunikasi dan koordinasi. Diskusi ini mencakup teknologi, manufaktur, dan layanan. Selanjutnya, kami memeriksa perbedaan dalam teknologi departemen dan bagaimana teknologi mempengaruhi desain dan pengelolaan subunit organisasi. Yang pertama, dampak teknologi terhadap desain pekerjaan. Sejauh ini, bab ini telah menjelaskan model untuk menganalisis bagaimana teknologi, manufaktur, layanan, dan departemen mengaruhi struktur dan proses manajemen, dimulai dengan efek langsung pada konten pekerjaan, diikuti setelah periode yang lebih lama dengan dampak letusan organisasi. Dampak akhir teknologi pada karyawan sebagian dapat dipahami melalui konsep desain pekerjaan dan sistem sosioteknik. Yang kedua, desain pekerjaan. Desain pekerjaan mencakup penetapan tujuan dan tugas yang harus diselesaikan oleh karyawan.
Manajer mungkin secara sadar bahwa desain pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas atau motivasi pekerja. Namun, manajer mungkin juga secara tidak sadar memengaruhi desain pekerjaan melalui pengenalan teknologi baru yang dapat mengubah cara pekerja dilakukan dan sifat dasar pekerja. 77 manajer harus memahami bagaimana pengenalan teknologi baru dapat mempengaruhi pekerjaan karyawan. Tema umum dari teknologi baru di tempat kerja adalah bahwa mereka dalam beberapa cara menggantikan mesin untuk tenaga manusia dalam mengubah input menjadi output. Mesin teller otomatis atau ATM setelah menggantikan ribuan teller bank manusia, misalnya robot yang digunakan dalam sistem manufaktur fleksibel menggantikan pekerja di lini produksi. Yang ketiga, sistem sosioteknik. Pendekatan sistem sosial teknik mengakui interaksi kebutuhan teknis dan manusia dalam desain pekerjaan yang efektif menggabungkan kebutuhan orang dengan kebutuhan organisasi untuk efisiensi teknik. Porsi sosio pendekatan mengacu pada orang-orang yang kelompok yang bekerja dalam organisasi dan bagaimana pekerjaan diatur dan dikoordinasikan. Bagian teknis mengacu pada bahan alat mesin dan proses yang digunakan untuk mengubah input organisasi menjadi output.